Anu jika itu gojangan. Ya ngajukan. Ya ngajukan. Ketua Eki. Seragam PBB anu foto B. Seragam ada. Mandinya dari sana. Pak Ketua. Ketua PBB. Mas Aman. Pak Wahyu, ini Pak Wahyu. Pak Andi. Eki. Ya nanti. Ya. Ayo sini. Kento. Abang mereng ganti kan? Jadi berapa? Stop. Bentar tuh mas. Lawan tuh. Anu. Orang dari Kento. Dari foto. Dari bawah tenda orang. Dari orang. Walaupun agak dulu ini berbaur di utara pun. Nanti Belum. Jempol. Gini mulai. Jempol. Yang kiri. Oh ya. Sekarang kita pengen kiri. Yang sana kiri, yang sini kanan. Unity 1 2 3 1 2 3. Kita musyawarahkan. Kalau Jepolnya sama nanti sepakat balik. Iya. Ajunan Ketua. Lain Ketua. Ada kena. Nah, terus Ketiga. Tuan rumah dulu biasanya. Kami tiga dulu. Bisa kemauan wartawan yang seperti apa cara membuat. yang dulu lagi Kedatangan ke sini kan. Gimana? Ketiga udah sepakat ya. Kedatangan kami ke sini satu silaturahim. Ya. Silaturahim yang kedua menjajaki koalisi dengan sahabat PBB. Karena silaturahim itu kan wajib karena dilaknat kalau memutus silaturahim. Kenapa PBB Kak? Kenapa harus PBB? Karena PBB hari ini kami realistis, PBB itu mempunyai suara yang cukup signifikan, kenaikan kursi dari 3 menjadi 6, jadi kenaikannya 100%. Jadi hampir sama dengan suara P3 yang 7 kursi, tapi walaupun ada perbedaan suara yang cukup banyak itu PBB sekitar berapa ribu? sedikit. Jadi P3 itu kalau dikursikan suara dari 7 kursi itu menjadi 109.000 suara. Akhir-akhir ini P3 memang intens menjalin komunikasi dengan beberapa partai. Ya. Kalau berbicara kemungkinan berapa persen kira-kira P3 bisa berkoalisi dengan PBB? Insya Allah 99%. Oh, Kenapa saya katakan demikian? Karena itikat baiknya juga sama-sama ketemu, sama-sama meet. Cuman karena rekomendasi ini dipegang oleh DPP, ini yang akan mengubah semuanya biasanya. Iya. Jadi rekomendasinya itu DPP masing-masing partai, P3 DPP, PBB juga DPP, semua partai politik DPP. Jadi kami tidak banyak komentar terkait dengan rekomendasi. Cuman semoga kemauan arus bawah ini seirama dengan kemauan DPP. Kenapa lebih memilih melakukan penjajakan ketimbang buka pendaftaran? Karena kita realistis. Dulu 2018 kita punya 9 kursi.
mampu mengusung calon bupati dan calon wakil bupati sendiri, sehingga membuka pendaftaran konvensi Partai Persatuan Pembangunan di tingkat DPC. Kami sudah mampu dengan satu rekom saja sudah mampu merekom calon bupati dan calon wakil bupati. Hari ini kami tidak mampu mengusung itu, makanya harus buka silaturahim dan bangun koalisi. Nanti tidak akan buka pendaftaran. Tidak akan membuka pendaftaran untuk calon bupati, tapi untuk calon wakil bupati kita masih tahap istisyarah, dalam tahap musyawarah. Berarti sudah ada pandangan untuk calon wakil bupati ya? Ketiga. Untuk calon bupati sudah ada. Kalau untuk calon wakil bupati kita masih akan melakukan istihara dan istisyarah di tingkat alim ulama dan pengasuh pondok pesantren sebagai ibu pertiwi bagi Partai Persatuan Pembangunan. Kalau boleh tahu, sekarang calon bupati yang menjadi pembicaraan terkuat di internal P3 dari internal siapa, dari eksternal siapa? Kalau saya tidak tahu, tapi yang tahu itu adalah hasil survei. Hasil survei hari ini itu yang menguat adalah saudara Khalilur Rahman, karena Khalilur Rahman itu kan pengalaman dipilih 7-8 kali oleh rakyat Pamekasan. Pemilu 99 sebagai DPRD provinsi, pemilu 2004 sebagai DPRD provinsi, pilkada 2008 sebagai bupati, pilkada 2013 sebagai calon bupati, pemilu 2014 sebagai calon bupati, calon DPR RI dan terpilih, pilkada 2018 sebagai calon bupati, gagal yang diusung P3 juga, pemilu 2019 sebagai calon DPR RI dari Partai Nasdem. Artinya kalau dia hasil surveinya di atas 30%, masuk akal karena pengalaman dipilih oleh rakyat sebanyak 7 kali. Yang kedua di survei kita itu adalah saudara Ahmad Bedawi, mendekati 20%. Karena juga pengalaman dipilih oleh rakyat sebanyak 3 kali. Pemilu 2014, 2019, 2024. Yang ketiga itu di hasil survei kami adalah saudara Badrut Tamam. Cuman trennya menurun dari 14%. Itu saya tidak tahu karena saya bukan ahli di survei. Kenapa menurun? Tanyakan ke hasil survei. Yang keempat itu, bentar dulu, saya jawab satu-satu dulu. Yang keempat itu adalah saudara Ahmadi. Ahmadi itu di atas 6%. Yang kelima itu saudara Fatah Yasin. Kenapa Fatah Yasin? Katanya banyak uang, tapi surveinya kok di 4% begitu. Karena memang saudara Fatah Yasin tidak pernah punya pengalaman dipilih langsung oleh rakyat Pamekasan. Kalau ke Ahmadi mungkin pernah pengalaman 3 kali dipilih langsung oleh rakyat Pamekasan, walaupun sifatnya dapil. Yang kelima di situ di posisinya ada saudara Sahur, saudara Hadili, saudara Rasid Fansori, saudara Toto Hartono, insinyur, kemudian saudara Wazir juga muncul. Dan semua teman-teman anggota DPRD dari Bulan Bintang dan partai-partai yang lain juga muncul di situ. Cuman sifatnya di bawah 3%. Kajian ilmiah, hasil survei, karena diakui atau tidak, hasil survei itu adalah kan hasil terawangan dukun ilmiah yang harus kita percaya begitu. Jadi harus kita percayai bahwa biasanya melesetnya sedikit. Feedback ke 2018-2013, saudara Khalilur Rahman itu tidak pernah kalah di survei. Sampai hamin seminggu survei, dia menang di survei. Cuman kita harus realistis. Antara kekuatan ikhtiar dan doa harus seimbang. Itu kan menurut survei. Dari P3 sendiri seperti apa? Ya kan sudah kasih gambaran lewat survei. Itu surveinya siapa? Kemungkinan besar Keholil akan dikirim sebagai ini ya, permintaan rekom ke DPP ya. Dari P3. Dari P3 DPC, dari P3 kan sudah nutup pintu kan, 4 orang yang dicalonkan. Satu Ahmad Bedawi, Ahmadi kader sendiri, fokus Alili, dan tidak membuka untuk calon bupati kecuali saudara Khalilur Rahman berkehendak untuk jadi wakil kita. Atau yang lain begitu. Masih fokus di internal partai berarti. Fokus mencalonkan bupati kalau Sementara itu. Berarti Keholil dibidik valid jadi itu sudah. wakil ya. Berarti P3 membidik Keholil jadi wagub ya. Siapa saja dibidik oleh kita gitu. Termasuk Kalau mau, termasuk Partai Bulan Bintang gitu. Berarti eksternal sudah tidak ada kesempatan lagi ya. Untuk calon bupati ya. Iya, untuk calon bupati di P3. Belum itu pasti.
Pasti itu ya, eksternal tidak ada ya di P3 ya. Karena kita berangkatkan kader sendiri. Kader sendiri pasti ya. Kemungkinan dari DPP yang memilih tidak memilih dari 4 orang itu. Insya Allah akan dipilih. Karena salah satunya adalah pengurus DPP kan, gimana kalau tidak dulu? Siap. Cukup ya. Gantian biar seimbang ini. Betul. Gimana? Lawatan terakhir ya. Karena Tidak ke partai. masih ada Gelora, masih ada Nasdem yang belum menjawab schedule kita dan PKB juga. Hasil sama PDE tadi siang. Sebetulnya schedule pertama ini kita ini di PBB, cuman schedule PBB yang dibuat mungkin hari-hari kemarin masih sibuk menerima pendaftaran calon. Kita diberi waktu di limit waktu hari Senin malam Selasa. Mungkin primbonnya PBB begitu. Iya. Ketua, itu survei internal P3 atau pakai lembaga survei. Pakai lembaga survei. Apa nama lembaga surveinya ketua? Boleh kita sebut lah. Oh, berarti iya. ya berdasar inisiasi P3 gitu ya. Sudah. Ini merupakan satu partai yang tergabung di KIM. Kemudian hari ini ditemui oleh P3. Nah, bisa diuraikan bagaimana berkaitan dengan arahan pusat dan kemauan daerah ini. Kok berbeda begitu ya? Kemarin kan tim itu adalah harapan dari pusat. Adapun untuk konteks Pamekasan, PBB harus membuka komunikasi kepada semua parpol karena komitmen kita ingin berusaha menjadi lokomotif pemersatuan di Pamekasan. Koalisi dengan P3 ini berapa persen kira-kira? Nanti untuk terkait persentase nanti kita musyawarahkan lah. Kita tidak bisa menjawab persentase karena politik ya dinamis. Kalau dari hasil musyawarah sendiri barusan seperti apa? Ya musyawarah kedatangan teman-teman B3 malam ini kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Hasil dari musyawarahnya? Ya hasil musyawarahnya ada pinangan dari P3 memang untuk PBB, namun terkait formasi ataupun pinangan tersebut kita perlu musyawarah. Tapi dari apa yang disampaikan oleh P3 barusan, apakah akan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh P3? Kembali lagi PBB ini akan musyawarah lebih. Mas bisa dibenarkan Mas, kira-kira PBB akan mengeluarkan surat tugas kepada bakal calon bupati itu kapan persisnya? Kalau dari DPP instruksinya? Sampai saat ini belum ada arahan dari DPP untuk mengeluarkan surat tugas ataupun bocoran dari DPP. Kami belum ada itu dari DPP untuk mengeluarkan surat tugas. Tapi sudah nyetor nama-nama calon bupati yang Tapi diserahkan ke yang DPP? pasti PBB di Pamekasan itu ingin berusaha menjadi lokomotif pemersatu dan itu juga bagian dari kehendak direstui oleh pusat juga. Melihat dari penyampaiannya, mendengar dari penyampaiannya P3 bahwasanya sudah tidak lagi membuka pendaftar calon bupati dari eksternal. Kemungkinan PBB kan mempunyai 6 kursi lumayan banyak, 1 kursi selisih dengan P3. Kemungkinan untuk mengusung bupati juga bisa. Apakah ini menjadi sinyal? Penasaran semua ya. Kita lihat hasil musyawarah kita nanti ya. Bisa bertolak belakang kan dengan P3 gitu kan? Kita lihat nanti hasil musyawarah kita. Potensinya itu mendekati 70% atau 50%. Gitu ya. Karena hari ini ya alhamdulillah PBB memiliki progres. Alhamdulillah semoga bukan awal dari kesombongan kita PBB hari ini. Pemilu kemarin alhamdulillah kami paling sukses dan ya untuk pilkada kita harus banyak musyawarah untuk mengulang kesuksesan kita dan misi kita jelas untuk berusaha untuk menjadi lokomotif pemersatu. Tadi Pamekasan. disampaikan bahwa Mungkin bisa ditambahkan teman kita satu pertanyaan terakhir ke panjenengan. Tadi sempat disinggung bahwa di PBB ini banyak bos-bos begitu katanya. Apakah itu dibenarkan ketika ngomong tadi kok? Alhamdulillah di dalam PBB tersendiri caleg kita kemarin, kader kita yang sukses menembus parlemen, dia adalah seorang pengusaha muda dan figur yang juga potensi untuk kita calonkan. Siapa itu? Salman. Oh, berarti calon bupati dong.
wakil bupati? Kita akan musyawarah karena ada beberapa figur, bukan cuma satu figur kan tadi, termasuk beliau juga sebagai tokoh pemuda yang ada di Pamekasan. Kalau calon nama bupati apakah ada sudah yang setor ke DPW, Mas Wahyu? Belum Belum masih ada ya? untuk hari ini untuk yang setor karena masih ada deadline penjaringan. Apa nih kira-kira? Kalau terkait pemilu kita sudah bentuk badan pemilu tersendiri, kebetulan beliau badan pemilu sebagai PJ hari ini PJ 2, jadi pemenangan pilkada, badan pemenangan pilkada ada ketua sendiri yang mungkin lebih relevan untuk dijawabkan. Oke, cukup. Berkaitan dengan kesiapan maju di Pilkada 2024, ini kan udah disebutkan tuh sama Sekretaris PBB barusan. Panjenengan merupakan salah satu tokoh potensial untuk maju sebagai Cawabuk atau Cabuk begitu. Ya kita lihat aja nanti. Kalau memang dipaksa siap, ya harus siap. Kita tunggu dari petunjuk dari partai. Kalau saya tidak bisa melangkahi apa yang menjadi petunjuk dari partai. Jadi kalau memang partai mengkehendaki, siapa saja di PBB siap, bukan hanya saya. Seperti itu. Kesiapan personal gimana? Jangan tanya secara pribadi, karena ini Pamekasan tidak bisa dibicarakan personal. Pamekasan harus dibicarakan secara kolektif. Bahkan pertimbangannya nanti bukan hanya satu partai PBB saja, bahkan dengan partai yang lain. Karena PBB kan nggak bisa mengusung sendiri. Untuk syarat 20% nggak terpenuhi. Tadi juga ditegaskan oleh Sekretaris Iya, semua PBB partai. bahwa panjenengan merupakan tokoh pemuda yang banyak simpatisannya dari berbagai dusun, desa dan semacamnya. Ini gimana menanggapi itu? Ya kan bukan untuk kepentingan politik. Iya, itu bukan untuk kepentingan politik, itu untuk kepentingan kemasyarakatan. Oke. Kalau untuk kepentingan politik nanti kita ikut arahan dari partai yang koalisi seperti apa. Kalau ditanyakan kesiapan secara pribadi, jangan tanya pribadi kalau untuk mengurusi Pamekasan. Kita harus bersama-sama. Kalau P3 menyiapkan kader sendiri untuk pilkada 2024. Kalau PBB sendiri gimana? Kalau PBB tetap kita musyawarahkan siapa yang akan diusung nantinya. Salah Kalau satunya panjenengan berarti ya ketua. Ya, Ra, apakah dengan perolehan banyak suara kemarin di caleg akan membuat diri sampean semakin percaya diri untuk dicalonkan sebagai bupati atau Cawabuk? kalau PBB yang paling banyak itu saudara Salman. Tapi kan Beliau sampean pengusaha juga juga. banyak suaranya kemarin. Ya kalau perolehan suara di caleg tidak bisa dijadikan barometer untuk orang percaya diri. Tapi maju itu kan atau jadi tidak. modal kan? Ya tidak, belum tentu. Kita berbicara usaha juga. Artinya Jadi setelah bisa survei kan saja. sampean sudah punya Masuk terkait ke 3% terkait tadi. basis suara dan pendukung itu. Enggak dengar saya survei itu. Yang memunculkan saya enggak ada. Cukup ya. Tapi dalam hati yang